Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berbagi resep menu rumahan yang super enak, super nikmat, simple, praktis, ekonomis, yang pasti enak banget. Nah yang penasaran, simak video saya sampai selesai, jangan di skip. Nah di sini teman-teman, saya punya 2 buah kentang yang sudah saya potong dadu. Lalu di sini saya punya 1 kilogram ati ayam yang sudah dicuci bersih. Lalu ini ada asam jawa dan ada lengkuas. Ini ada gula merah. Untuk bumbunya di sini bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, jahe, dan cabai merah ya teman-teman. Untuk cabenya disesuaikan, kalau kalian suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak. Nah di sini pertama-tama saya akan rebus air. Kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya ini mendidih teman-teman, lalu ini kita rebus dulu ati ayamnya selama dengan 1 menit. Jadi nanti waktu digoreng itu ati ayamnya nggak ngajak perang ya teman-teman. Jadi ini kita rebus dulu sebentar aja sampai dengan 1 menit. Setidaknya ya sampai mendidih lagi ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih seperti ini. Lalu ini ati ayamnya kita angkat, kita tiriskan. Setelah itu air yang bekas kita ngerebus ati ayam ini kita buang. Nah sambil nonton video saya teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah itu teman-teman, kita goreng ini kentang yang sudah kita potong dadu tadi. Sambil kita goreng kentang, saya mau haluskan bumbunya ya teman-teman. Saya mau bikin bumbu halusnya terlebih dahulu. Nah untuk kentangnya ini di sini kita goreng setengah kering aja, jangan terlalu kekeringan ya teman-teman. Jadi digoreng setengah kering biar rasanya itu lebih enak dan lebih berasa. Kalau terlalu kering juga nggak enak. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, lalu ini kentangnya kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oh iya, buat teman-teman yang selalu mensupport channel saya, yang sudah hadir, yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan badan yang sehat, dimurahkan di setiap langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah setelah kita goreng kentang teman-teman, sekarang kita mau goreng ati ayam yang sudah kita rebus sebentar tadi. Ini untuk ati ayamnya kita goreng juga dengan cara setengah kering aja ya teman-teman, jangan terlalu kering karena kan ini ati ayamnya udah kita rebus dan ini udah setengah matang. Jadi kita goreng setengah kering aja. Ati ayam itu kan artinya kan cepat ya teman-teman digoreng. Makanya ati itu kan sangat sensitif. Maksudnya ati orang yang sensitif teman-teman. Kalau ati ayam mah enak. Nah kalau udah setengah kering seperti ini, lalu ini atinya kita angkat dan kita sisihkan. Lalu ini minyaknya kita kurangi karena ini minyaknya banyak banget ya teman-teman. Saya itu nggak suka yang terlalu banyak masak yang terlalu banyak mengandung minyak teman-teman. Karena pertama memang minyak itu kurang bagus buat kesehatan. Setelah itu kita tumis ini bawang putih, itu bawang merah ya teman-teman. Kita tumis hingga sampai dengan harum, sampai dengan matang. Kalau bawangnya ini udah mateng, lalu kita tambahkan bumbu yang sudah saya haluskan. Bumbu halusnya itu ya cabai, bawang merah, bawang putih, ada
jahe ya teman-teman, dan juga ada kemiri. Tadi ini saya lupa saya tambahkan kemiri. Ini kita tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan bumbunya ini matang ya teman-teman. Jadi biar rasanya itu lebih enak, punya khas yang tersendiri. Nah, kalau bawang itu bumbunya ini udah matang, lalu kita tambahkan bumbu rempahnya seperti jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan apa namanya itu nanti kita tambahkan air asam jawa. Ini kita tumis dulu hingga sampai dengan tercampur rata. Lalu di sini kita tambahkan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan Ajinomoto. Secukupnya aja, jangan terlalu kebanyakan ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang nggak suka boleh di skip atau boleh digantikan dengan kaldu bubuk. Setelah itu kita masukkan kentang sama ati ayam yang sudah kita goreng setengah kering tadi. Kita aduk, kita tumis hingga sampai semua benar-benar tercampur rata dengan bumbu. Setelah itu kita tambahkan air asam jawa yang sudah kita cairkan. Kita masak hingga sampai dengan kuahnya ini menyusut. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Ini kalau menurut saya ini rasanya udah pas, cukup banget, pedas, manis, asin dan bumbunya teman-teman. Pokoknya ini enak banget. Nah, ini kita lihat ati ayamnya terlebih dahulu. Ini ati ayamnya udah matang ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ati kompor. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman resep balado tentang ati ayam ala saya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman dimakan, dinikmati sama nasi anget, enaknya bikin gagal diet. Ini tampilannya cantik, rasanya pun enak yang luar biasa. Sekarang kita beralih ke menu yang kedua. Nah, di menu yang kedua ini saya ingin berbagi resep lagi tumis buncis ati ayam ala Hongkong atau menu Cina ya teman-teman. Menu ini sangat simple, praktis dan lebih mudah lagi teman-teman. Di sini bahan utamanya saya punya 1 ikat buncis yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong bagian kepalanya ya teman-teman, udah seperti ini. Saya kira kalian juga udah tahu bagaimana cara membersihkan buncis. Nah, setelah kita potong ini kita sisihkan di piring terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya punya 200 gram ati ayam yang sudah dicuci bersih dan sudah dibersihkan ya teman-teman. Lalu ini kita potong sesuai selera. Nah, kalau setelah kita potong seperti ini, kita masukkan ke dalam piring bersih, tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita perasin air dari jeruk lemon seperti ini. Fungsinya menghilangkan
bau amis dari ati ayamnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita marinasi dan kita diamkan selama dengan 10 menit biar lebih meresap. Setelah kita marinasi didiamkan 10 menit, nanti akan kita bilas lagi biar nggak terlalu keasinan ya teman-teman. Nah, sambil nunggu kita marinasi ati ayam, di sini kita mau bikin bumbu tumisnya. Bumbu tumisnya hanya ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Nanti bawang merahnya kita iris tipis. Untuk bawang putihnya di sini kita cincang kasar, dan nanti jahenya ada 1 ruas kita iris melebar aja ya teman-teman. Atau kita memarkan jahenya juga boleh. Nah, setelah itu ini ati ayam yang kita marinasi tadi selama 10 menit. Sekarang kita mau bilas dengan air bersih ya teman-teman. Kita ambil air dulu, masukkan ke dalam wadah. Lalu ini ati ayamnya kita bilas menggunakan air bersih seperti ini. Jadi ini ati ayamnya itu udah gak bau amis dan udah gak asin ya teman-teman. Jadi seperti inilah caranya. Setelah itu di sini kita rebus air. Kita tunggu ini airnya sampai dengan mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih teman-teman. Lalu kita rebus sebentar buncisnya ya teman-teman. Buncisnya ini kita rebus sebentar selama dengan 2 menit aja. Di sini kita tambahkan setengah sendok teh garam dan minyak goreng. Di sini kita tambahkan kira-kira 1 sendok teh aja. Nah, fungsinya kenapa dikasih garam sama minyak? Biar buncisnya tetap cantik, tetap hijau dan tidak berubah warna. Nah, ini sudah kita rebus selama dengan 2 menit seperti ini. Ini buncisnya cantik banget teman-teman, masih hijau yuyuh. Setelah itu ini kita matikan kompornya, kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu dan airnya kita buang ya teman-teman. Setelah itu kita tumis ini bawang merah, bawang putih sama jahe, kita tumis. Lalu langsung aja nanti kita tambahkan ati ayamnya yang sudah kita rebus selama dengan 2 menit, 1 atau 2 menit tadi ya teman-teman, karena ati ayamnya udah mateng. Jadi ini kita tumis berbarengan dengan bumbu tumisnya. Tumis sampai dengan benar-benar ini ati ayamnya mateng ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sambil dibulak-balik, diaduk-aduk pelan-pelan penuh dengan perasaan dan kasih sayang ya teman-teman,
biar kakinya nggak sakit. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini artinya udah mulai hampir mateng. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan sedikit air ya teman-teman, karena ini nggak ada kuahnya atau nggak ada sausnya. Kita tambahkan sedikit air seperti ini. Di sini saya menggunakan air hangat biar lebih cepat. Lalu tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan roiko rasa ayam 1/4 sendok teh, 1/4 sendok teh garam. Setelah itu kita tumis hingga sampai semua tercampur rata dan ini kuahnya menyusut. Nah, kalau udah kuahnya dan menyusut, lalu kita tambahkan buncis yang sudah kita rebus setengah matang tadi. Ini buncisnya dicuruh-curuh teman-teman. Nah, setelah itu ini kita aduk hingga semua tercampur rata, dan jangan lupa ini kita koreksi rasa. Jadi untuk tumis-tumisnya jangan terlalu kematangan ya teman-teman. Setelah itu di sini kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Tadi saya mau tambahkan lada bubuk, lupa teman-teman, baru sekarang ingat, untung aja belum diangkat ya teman-teman. Nah, kalau itu kita tumis sampai dengan semua tercampur rata, pastikan bumbunya udah meresap. Lalu ini kita koreksi rasa lagi, rasanya gimana ya teman-teman. Ini rasanya itu udah pas banget bumbunya. Pokoknya masakan Hongkong itu paling simple dan gak pakai ribet teman-teman. Setelah seperti ini langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Tinggal ambil nasi hangat, disantap, enak banget teman-teman, gak perlu yang lain-lain, seperti ini aja. Bagi yang mau suka pedas, tinggal bikin sambal bawang, sambal kecap, atau sambal terasi. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Sekarang kita beralih ke menu yang ketiga. Di menu yang ketiga ini saya mau bikin masak ayam goreng saus tomat. Ini juga simple dan gak pakai ribet teman-teman. Masakan Hongkong itu super simple teman-teman. Untuk bahan utamanya di sini saya punya setengah ekor ayam segar. Boleh pakai sayap ayam aja juga boleh ya teman-teman. Tinggal gimana kebutuhannya kalian. Di sini saya pakai setengah ekor ayam yang segar ya teman-teman. Setelah itu ini kita potong-potong disesuaikan selera. Potong hingga sampai semua selesai.
Setelah itu saya punya satu potong tahu. Nah, ini saya tahunya pakai tahu yang agak padat ya teman-teman, bukan tahu yang lembut. Ini jadi tahunya agak padat. Kita belah menjadi dua, lalu kita potong menjadi memanjang menjadi 6 potong. Sekarang kita potong lagi. Jadi di sini tahunya saya potong dadu besar ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita mau lanjut bikin bumbu itu paprikanya. Nah, di sini paprikanya itu saya pakai paprika BB. Jadi ini paprikanya warna-warni, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ini saya lebih suka pakai paprika yang kecil-kecil seperti ini. Rasanya itu lebih manis dan lebih kriuk ya teman-teman. Lebih enak kalau menurut saya. Ini paprikanya udah dibuang bijinya, udah dicuci bersih. Sekarang kita potong-potong, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Jadi ini motong paprikanya juga dikombinasikan dengan potongan ayam. Nah, untuk bumbu tumisnya di sini saya cuman pakai 3 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih, 1 ruas jahe teman-teman. Ini bawang merah, bawang putihnya cukup kita potong-potong seperti ini, dan jahenya saya iris melebar seperti ini aja. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini ayam yang sudah kita potong-potong tadi kita marinasi. Di sini kita tambahkan arak masak ya teman-teman. Di sini saya tambahkan 1,5 botol arak masak. 1,5 tutup botol maksudnya teman-teman, bukan 1,5 botol. 1,5 tutup botol arak masaknya. Setelah itu kita tambahkan kecap asin. Untuk kecap asinnya atau siau, ini di sini saya tambahkan 2 sendok teh. Tambahkan 1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam halus. Lalu kita marinasi, kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Kita marinasi seperti ini ya teman-teman. Setelah kita marinasi, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit. Nah, sekarang kita siapkan dulu mangkok bersih, lalu kita ambil saus tomat. Di sini kita tambahkan saus tomat. Di sini saya lebih kurang ya 4 sendok makan ya teman-teman. Saus tomatnya, kalau kalian mau pakai tomat yang segar dibikin saus juga itu lebih enak, lebih bagus. Lalu tambahkan di sini 2 sendok teh gula putih. Setelah itu kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Tambahkan air dikit demi sedikit, dikira-kira cukup aja ya teman-teman. Sambil ditambahkan air, ini kita aduk biar semua tercampur rata dan mencair seperti ini.
Nah, sambil kita nunggu ayamnya kita marinasi, kita goreng dulu tahunya teman-teman. Nah, ini tadi telur isi minyaknya bisa saya goreng telur. Jadi sayang minyaknya masih bagus karena bekas goreng telur ya teman-teman. Jadi sekarang mau saya buat goreng tahu. Ini tahunya kita goreng setengah kering aja. Setelah kita goreng tahunya ini setengah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tumis bawang merah bersama jahe. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi teman-teman. Jadi bawang merah sama jahenya kita goreng bersamaan dengan ayam yang sudah kita marinasi tadi. Ini ayamnya kita goreng hingga sampai dengan berubah warna. Gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil agar gak cepat gosong dan biar ayamnya mateng meresap sampai ke dalam. Sambil dibulak-balik ya teman-teman, karena ini kan ada kecap asin, takutnya ini ayamnya gosong kalau nggak dibulak-balik teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, langsung aja kita tambahkan tahu yang sudah kita goreng setengah kering tadi. Fungsinya biar bumbunya lebih meresap ke dalam tahunya ya teman-teman. Nah, setelah itu ini mangkok yang bekas kita marinasi ayam tadi kan masih ada bumbunya, kita tambahkan sedikit air, lalu kita masukkan ke dalam tumisan ini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja tambahkan saus tomat yang sudah kita sediakan. Aduk pakai sumpit atau pakai sutil atau pakai apa aja yang kalian bisa ya teman-teman. Di sini saya aduk-aduk seperti ini biar semuanya tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam. Kita masak hingga sampai dengan ini kuahnya atau sausnya menyusut. Ini kita lihat dulu ya teman-teman, gimana. Kita koreksi rasa dulu. Kalau menurut saya rasanya itu udah cukup ya teman-teman, manis, asam, gurih, pokoknya ini enak banget. Kita tinggal tunggu ini sausnya menyusut. Nah, kalau sausnya ini udah menyusut, langsung aja kita tambahkan paprika yang kita potong-potong tadi. Jadi untuk paprika kita tambahkan di terakhir kali ya teman-teman, biar gak lembek. Jadi ini paprikanya cukup kita tumis-tumis selama dengan 1 menit seperti ini. Nah, ini sausnya udah menyusut dan ini paprikanya kita tumis 1 menit. Langsung aja kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap disajikan.
Sekarang kita lanjut menu yang terakhir. Nah, menu yang terakhir ini sengaja saya sisipkan menu Indonesia, menu rumahan, yaitu sambal balado jengkol ya teman-teman. Jadi ini sambal jengkol iris. Ini jengkolnya beli di toko Indonesia setengah kilo, harganya $90. Ini di sambal balado sama teri ya teman-teman. Ini pokoknya enak banget. Nah, di sini ini apa itu jengkolnya seperti ini teman-teman. Saya beli setengah kilo. Ini mau kita kupas, kita belah dan kita kupas kulitnya ya teman-teman. Setelah kita belah, kita kupas, kita cuci bersih, kita tiriskan. Setelah itu baru kita potong-potong atau kita iris sesuai selera. Kalau kalian nggak mau diiris, cukup dibelah dua juga nggak masalah, digoreng. Tapi di sini mau saya iris biar punya rasa khas yang tersendiri. Nah, ini jengkolnya kita kupas seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sudah dikupas. Ini sudah saya cuci bersih dan udah saya tiriskan. Ini udah kering ya teman-teman. Nah, setelah itu ini bumbu tumisnya hanya ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, ada kemiri di bawahnya ya teman-teman. Lalu di sini ada 150 gram teri Medan. Ini ada tempe. Untuk tempenya nanti kita mau pakai 1/4 bungkus saja. Lalu ini ada Ajinomoto buat penyedap rasa dan ada asam jawa. Nah, sekarang kita mau iris dulu jengkolnya ya teman-teman. Jadi ini jengkinya kita iris terlebih dahulu. Diiris disesuaikan aja. Di sini kalau yang kecil saya iris menjadi 2, dan menjadi 3, ada juga yang menjadi 4. Iris semua hingga sampai dengan selesai. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita potong tempenya. Di sini saya mau pakai 1/4 bungkus aja, karena kalau disemuain terlalu kebanyakan ya teman-teman. Ini tempenya. Setelah itu kita belah 2 dan kita potong dadu atau kita potong kotak-kotak aja ya teman-teman. Karena kan yang makan cuman saya sendiri, jadi kalau disemuain itu kebanyakan tempenya karena jengkolnya udah banyak teman-teman. Nanti sisanya mau saya bikin tempe goreng aja. Setelah kita potong-potong ini tempenya, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan teman-teman seperti ini. Dan ini terinya udah dicuci bersih. Ini asam jawanya sedang saya rendam dengan air hangat. Nanti kita ambil sarinya aja. Airnya itu ampasnya kita buang. Nah, sekarang kita nyalakan api kompor.
Kita panaskan minyak, kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, ini jengkolnya kita goreng setengah kering aja biar nanti lebih meresap dan rasanya itu enak banget teman-teman. Kalau digoreng terlalu kekeringan, jengkolnya juga keras dan rasanya itu kurang berasa ya teman-teman. Jengkolnya itu kalau masih setengah kering seperti ini, waktu dimakan itu masih berasa jengkolnya teman-teman. Setelah itu kita goreng ini tempe yang sudah kita potong daging tadi, kita goreng setengah kering aja juga. Kalau udah kita goreng setengah kering, ada agak kuning-kuningan seperti ini teman-teman, ini langsung aja kita tiriskan, kita angkat, kita tiriskan seperti ini, jadiin satu aja ini sama jengkolnya, karena nanti kan mau dimasak dijadiin satu ya teman-teman. Setelah itu kita goreng ikan terinya teman-teman. Begitu juga dengan ikan teri, di sini akan saya goreng setengah kering juga teman-teman. Lalu ini kita tiriskan lagi, campur aja sama jengkol dan sama dengan tempenya. Lalu ini minyaknya tadi udah saya agak kurangin sedikit ya teman-teman. Kita tumis bawang putih, bawang merah yang sudah kita tumis hingga sampai dengan harum. Kalau ini bawangnya udah kita tumis sampai dengan matang seperti ini, langsung aja kita masukkan bumbu yang sudah saya haluskan ya teman-teman, bersama dengan daun salam. Abaikan cowek saya yang begitu unik karena maklum aja nggak sama dengan waktu kita di Indonesia ya teman-teman. Lalu ini bumbunya kita tumis hingga sampai dengan matang. Tambahkan sedikit kecap biar warnanya lebih agak sedikit gelap ya teman-teman. Maaf ya waktu nambahin kecapnya nggak kerepot. Setelah itu kita tambahkan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan jengkol, tempe dan teri yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Lalu ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Tambahkan sedikit air asam tadi, air asam jawa yang sudah kita cairkan dengan air. Lalu ini kita masak selama dengan 3 menit biar bumbunya lebih meresap. Tambahkan gula putih dan sedikit garam. Karena tadi waktu menghaluskan bumbu halusnya lupa kasih garam teman-teman. Jadi ini baru saya tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula putih. Lalu kita aduk hingga semua tercampur rata. Setelah itu kita masak selama dengan 2 atau 3 menit biar bumbunya lebih meresap dan sausnya ini lebih lembut. Kalau udah seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Ini kalau menurut saya rasanya itu udah pas banget. Rasanya itu Indonesia teman-teman, pedas, manis, asin, gurih teman-teman, pokoknya good banget. Ini sudah ambil nasi anget yang pulang di rumah
Lalu kita matikan api kompor, kita angkat, dan ini sudah siap untuk disajikan. Tinggal ambil mana nasi angetnya teman-teman. Seperti inilah resep sambal balado jengkol tinggi sama teri. Terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini dan kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.